Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir terjadi peningkatan tipis sebesar 0,02% dengan total market cap di 2,54 triliun US dollars. Sementara untuk Bitcoin Dominance terjadi peningkatan sebesar 0,47% dan volume meningkat tipis sebesar 1,04%. Ya. Nah, sebelum kita lanjut, seperti biasa gue ingatkan salah satu cara terbaik untuk mendukung TCI adalah dengan like our video. Ya. Nah, kita bisa lihat di sini untuk Bitcoin terjadi rally sebesar 1,01% dalam 24 jam terakhir. Ethereum terjadi koreksi 0,65%, BNB terjadi koreksi 0,34%, Solana koreksi 1,27%, XRP koreksi 0,88%, Dogecoin koreksi 2,51%, Cardano koreksi 1,12% dan Toncoin koreksi sebesar 1,31%. Ya, jadi kita bisa di sini alasannya kenapa Bitcoin dominance meningkat ya. Kita lihat sendiri Bitcoin rally tetapi yang lain cenderung koreksi ya. Nah, buat yang penasaran kemarin kenapa Bitcoin tiba-tiba bisa mendapatkan momentum gitu ya. Walaupun lagi-lagi ya nggak semua yang alts cenderung terkoreksi ya atau malah nggak kemana-mana, tapi Bitcoin bisa rally. Nah, penyebabnya bisa dibilang data ekonomi kemarin ya. Kita bisa lihat GDP itu hasilnya sebentar ini kemarin ya. Oke, kemarin. Hasil dari GDP itu dan initial jobless claim dua-duanya merah. Ya, ini tentunya bagus untuk kripto karena indeks dolarnya akan cenderung turun. Tetapi di waktu bersamaan yang bikin sedikit apa ya, mungkin reaksi marketnya mix ya, dan ujung-ujungnya Bitcoin juga lebih ke banyak weak dibandingin daily close signifikan di atas dari 67.600 ya. Ya karena lagi-lagi gue udah bilang GDP dan initial jobless claim ini akan mempengaruhi terjadi resesi atau enggak ya, terutama GDP. Kalau 2 kuartal berturut-turut dia merah, itu ya Amrik masuk ke dalam resesi. Dan kalau masuk ke dalam resesi, historically speaking, not good for Bitcoin ya. Kita sudah pernah bahas berapa kali sebelumnya. Kita kasih dulu di sini interest rate ya, buat visualisasinya. Nah, di cycle kemarin kita bisa lihat saat ya GDP jelek terus ya, 2 kuartal jelek terus, ini law initial jobless claim juga terus-terusan jelek, itu akhirnya membuat US masuk ke dalam resesi. Dan saat resesi ya kita bisa di sini dropnya sampai 70%. Bang, pasti 70% nggak? Kalau menurut gua kemungkinan enggak sih ya, karena 70% ini kita dapat resesi yang parah ya. Kita ingat masa-masa Covid itu bukan resesi ringan gitu. Jadi sekarang masih ada kemungkinan kalau sampai amit-amit terjadi resesi itu mungkin nggak separah seperti di 2020 lah gitu ya. Tetapi ya kita akan lihat secara simptomnya akan mirip ya. Dimana kalau interest rate mulai turun ya, balance sheet mulai naik, nah itu adalah QE. Dan QE itu kemungkinan besar terjadi apabila kondisi ekonomi di US itu memburuk gitu. Kalau enggak ya buat apa di QE gitu ya. QE itu tujuannya lagi-lagi adalah untuk menstimulus market. Jadi kalau nggak ada yang perlu distimulus ya buat apa? Nah, datanya mulai jelek. Datanya mulai jelek berarti akan lama-lama ada stimulus dari US gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan geser ke news. News ini datang dari US di mana ini berita bagus untuk ETF Ethereum ya. Eh, Katanya kemungkinan besar ini akan Juni launchnya. Atau ya kita masih lagi-lagi ngomong masih dalam possibility ya, belum ada tanggal pastinya karena BlackRock baru saja memfile S1 ya, S1 form. Nah, ini adalah satu sinyal yang bagus bahwa ini akan di launch dalam waktu yang nggak terlalu lama gitu ya. Nah, pertanyaannya kembali nih, saat sudah di launch, apakah ini akan menjadi momen yang bagus untuk Ethereum dan membuat dia rally atau ngepump? Atau jangan-jangan ini akan terjadi suatu ya momen buying the rumor and selling the news yang beneran kejadian saat dia sudah rilis. Mirip-mirip kayak BTC. Ya, cuman untungnya waktu itu BTC diselamatkan sama momentum halving. Oke, selanjutnya kita geser ke economic calendar. Sorry, economic calendar kita hari ini. Ya, ini kan yang kemarin. Untuk hari ini, dari US juga nggak kalah data-data pentingnya ya. Tanggal 31 hari Jumat ya. Dari US itu akan keluar data Core PCE. Nah, Core PCE monthly dan juga yearly. Ini harapan kita ya kalau kita pengen indeks dolar melemah ya.
Kalau kita ingin dia melemah, berarti harapan kita itu dia lebih rendah daripada ekspektasi, ya berarti lebih rendah daripada 0,3%. Dan untuk ini sama ya, lebih rendah daripada 2,8%. Nah, tapi di waktu bersamaan ini PCE ini adalah menghitung inflasi ya. Kasarnya ada PCE, ada CPI dan seterusnya. Nah, kalau inflasi masih terus tinggi, ini juga jadi tarik-tarikan sama kebijakan The Fed. Jadi, kalau in short termnya kita ingin dia lebih rendah daripada ekspektasi ya. Tapi namanya ya the longer termnya ya lagi-lagi kompleks ya. Kita urusan inflasi ini soalnya udah lama dari US ini nggak beres-beres begitu. Udah nyaris setahun interest rate tinggi banget dan nggak berhasil turun begitu. Jadi ya lagi-lagi kalau kita pengen soft landing gitu ya dari US, ya kita pengen inflasi turun, dan dari US itu penurunan dari si interest rate-nya atau QE-nya itu pelan-pelan, itu nggak langsung cepat, karena kalau langsung cepat ya otomatis itu menunjukkan bahwa kondisi market berantakan ya. Nah, selanjutnya paling malamnya itu jam 9:15 akan ada Chicago PMI. Nah, untuk Chicago PMI ini harapan kita dia itu lebih rendah daripada ekspektasi sih gua. Yes ya, supaya kalau kalau kita pengen indeks dolar melemah tentunya ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke ini ya. Indeks dolar dia itu kondisinya kemarin ini tanggal berapa nih? Ya, kemarin melemah. Tetapi ya kalau kita lihat sekali lagi, Bitcoin ya menguat sih, tapi nggak terlalu ekstrim, dan alts malah cenderung melempem. Jadi ya lagi-lagi untuk sekarang ini cukup secara momentum kita seperti kayak nggak terlalu besar gitu, demand dari kripto belum terlalu besar ya. Mungkin kita butuh butuh semacam butuh semacam hype baru untuk Bitcoin, untuk kripto in general kalau kita mau lanjut gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas dulu beberapa roster kita hari ini, BTC, Ethereum, Solana, BNB, dan Phantom ya. Nah, sebelum kita lanjut, gua seperti biasa akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Dan bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI, dan lain-lain. Nah, ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Yang pertama kita masuk dulu ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa di sini ya. Kalau ngomong technically speaking, tanggal 29 Mei itu kemarin daily close di bawah dari struktur, tetapi tipis. Nah, kalau udah tipis gue udah bilang mendingan kita skip aja, tunggu besoknya ya. Dan ternyata besoknya terjadi reclaim walaupun dengan wick yang cukup tinggi seperti ini. Ini menunjukkan bahwa momentumnya para buyers ini masih tetap masih on par lah sama para sellers, karena wicknya kita bisa lihat cukup tinggi ya. Nah, untuk buy limit berarti sekarang tinggal tersisa buy limit 2 dan 3. Buy limit kedua di 67.610 dan buy limit ketiga di 66.253.
Yaitu untuk posisi spot di Bitcoin. Untuk posisi futuresnya kita bisa lihat di sini. Kalau lu kemarin posisi longnya ikutin SOP banget ya berarti cut loss. Tapi kalau lu yang rada bandel mungkin ya posisi longnya mungkin masih dipertahankan karena lu anggapnya tipis gitu close-nya ya. Nah kalau lu yang masih pertahankan posisi ininya ya kena sih kemarin sebenarnya target TP konservatif ya. Jadi ya tergantung nih. Kalau sedikit nakal masih kena profit sebenarnya ya. Tapi jangan sering-sering nakal gini sih sebenarnya ya. Soalnya kalau nakal gini kadang-kadang kalau lagi posisinya bagus senang, kalau lagi nggak bagus malah bete gitu ya. Nah, untuk posisi shortnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di 70.000 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP di 67.610 ya. Untuk Ethereum dia buy limitnya itu sudah tembus berapa nih berarti ya, sudah tembus, baru tembus satu ya, yang tinggal tersisa adalah buy limit kedua di 3.696 dan buy limit ketiga di 3.639. Itu untuk posisi spotnya. Untuk posisi futuresnya kemarin terjadi retest pertama di 3.790. Apabila kemarin terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi short dengan target TP di 3.696 ya. Next ke Solana. Untuk Solana dia udah kena target TP nih ya, posisi shortnya. Retest 1, retest 2 sudah terjadi dari tanggal 28 Mei. Nah, buat lo yang terus nahan posisi shortnya, akhirnya kena target TP kemarin. Dan berarti sudah profit ya. Profit berapa persen nih? Coba kita cek. Kemarin itu berarti profit 3%. Nah, not bad ya. Nah, untuk posisi long juga kita sudah dapat karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di EMA20 sebagai support. Nah, jadi posisi long kita target TP-nya di 169,8. Untuk posisi futuresnya, untuk posisi spotnya buy limit 1, 2 tembus, yang tinggal tersisa adalah buy limit ketiga di EMA20 ya. Next kita masuk ke BNB, dan untuk BNB dia lagi-lagi bisa berhasil bertahan di atas dari EMA20 ya. Ini BNB benar-benar secara struktur tahan banting banget ya. Nah, untuk posisi spotnya buy limit pertama ya tembus di sini ya. Tapi buy limit kedua di EMA20 dan buy limit ketiga masih cukup solid ya. Jadi buy limit kedua di 593 atau EMA20 dan buy limit ketiga di 595 yaitu EMA50 ya. Posisi futuresnya kita sudah dapat posisi long karena retest 1, retest 2 sudah terjadi ya di EMA20. Nah, posisi long kita ini target TP-nya kalau lu mau konservatif bisa di struktur terdekat di sini di 603. Kalau lu mau lebih agresif di 613,2 ya. Next kita masuk ke Phantom. Untuk Phantom kita bisa lihat di sini buy limit pertama sih udah jebol, buy limit kedua jebol juga. Tinggal tersisa buy limit ketiga di angka 0,744. Itu juga confirm sama EMA50 kurang lebih ya. Itu untuk posisi spotnya. Untuk posisi futuresnya kemarin ya nggak ada setup short karena kan ini ya dia technically speaking reclaim terus jebol lagi. Nah, untuk yang terdekatnya mungkin di EMA20, kalau sampai terjadi retest 1, retest 2 di EMA20 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP di 0,7446 ya. Itu kurang lebih untuk posisi di Phantom ya. Untuk posisi shortnya, posisi longnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 0,74466, kita bisa buka posisi long dengan target TP di EMA20 ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita. Ini dalam beberapa hari ke depan gue akan bikin DCWT-nya disatuin ya. Jadi nggak ada DCWT 1-2 karena sebenarnya gue lagi libur harusnya ya. Tapi nggak apa, walaupun lagi libur gue akan tetap bikin update buat lo ya. Karena lagi-lagi crypto never sleeps ya. Dan pergerakan market jujurnya belakangan ini lumayan penting ya. Karena memang dalam satu masa-masa ini antara dia lanjutin tren bullish atau mulai pecah struktur. Mirip-mirip kayak di sini nih. Ya, jadi lagi makanya gue akan berusaha untuk tetap update gitu ya. Dan sebelum kita tutup seperti biasa gue akan ingatkan 3 golden rules ya. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage dan berpikirlah jangka panjang. Plus jangan lupa malam ini akan keluar beberapa data penting buat lo yang punya posisi futures. Udah dekat-dekat jam segini ya, 7:30, jam 9, belum kena target TP juga, pertimbangkan untuk tutup posisi. Just in case volatility-nya bukan yang kita harapkan gitu, ya. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport
channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.